Selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan studi kasus promosi film Aku Harus Mati. Pada bagian latar belakang ini, film Aku Harus Mati menuai kontroversi karena judul dan materi promosinya dianggap mengandung narasi yang negatif. Beberapa pihak menilai bahwa kontennya dapat memicu pemikiran pesimistis, bahkan keputusasaan. Akibatnya, muncul kritik dari publik dan komunitas media, hingga akhirnya beberapa materi promosi ditarik dari ruang publik. Ya, lanjut. Pada bagian ini, promosi film Aku Harus Mati menggunakan pendekatan integrated marketing communication melalui berbagai saluran yaitu TV, billboard, media sosial, dan berbagai berita. Penggunaan berbagai kanal ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan awareness terhadap film. Lanjut, pada bagian ini pemilihan saluran komunikasi IMC didasarkan pada karakteristik masing-masing media. TV dipilih karena jangkauannya luas, billboard untuk memperkuat visual dan pengulangan pesan, media sosial karena cepat, murah, dan berpotensi viral, serta media berita untuk membangun kredibilitas dan memberikan informasi yang lebih mendalam. Pada bagian ini, setiap saluran memiliki tujuan yang berbeda. TV digunakan untuk membangun kesadaran luas dan menarik minat audiens. Billboard berfungsi untuk memperkuat ingatan visual terhadap film. Media sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi dan menjangkau audiens muda, sementara itu media berita digunakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam sekaligus membangun citra film. Kita lanjut. Pada bagian ini dibahas analisis dampak pesan kontroversial terhadap konsistensi brand communication film di berbagai media. Mulai dari bagaimana pesan disampaikan di tiap media, dampak kontroversi terhadap konsistensi tersebut, hingga pengaruhnya terhadap strategi komunikasi secara keseluruhan. Dari sini dapat dilihat apakah brand film tetap konsisten atau justru mengalami perubahan akibat kontroversi. Ya, dilanjut. Di sini ada peran stakeholder dalam membentuk ulang pesan kampanye yang kontroversial. Ini ada 4, yaitu yang pertama produser film. Produser film adalah tugasnya untuk meninjau ulang makna asli dan tujuan karya, lalu merumuskan ulang pesan inti dan narasi kampanye, menyesuaikan dan merevisi seluruh materi komunikasi, melakukan klarifikasi, permintaan maaf dan komunikasi terbuka, lalu menjamin konsistensi pesan baru. Yang kedua ada media penyiar. Media penyiar berperan sebagai penyaring dan pengawas awal, dan mengubah cara penyampaian dan konteks informasi, lalu membantu menyebarkan pesan klarifikasi dan edukasi, dan juga menyeimbangkan informasi. Yang ketiga ada regulator. Regulator tugasnya untuk menetapkan standar, aturan, dan batas yang jelas, memberikan arahan dan saran perbaikan, memverifikasi dan menilai kelayakan pesan baru, lalu menengahi dan menjadi penjamin keamanan sosial. Lalu ada publik. Publik perannya adalah untuk memberikan masukan, kritik, dan harapan, lalu berperan sebagai penguji dan penilai pesan baru, lalu membantu mengedukasi dan menyebarkan pemahaman baru, dan juga membangun kolaborasi dan kepercayaan. Pada bagian ini ditawarkan strategi IMC untuk mengatasi kontroversi. Pertama, mengubah pesan agar lebih positif. Kedua, menyesuaikan penggunaan media agar lebih tepat sasaran. Ketiga, menjaga konsistensi komunikasi di semua platform. Selain itu, dilakukan mitigasi krisis melalui respon cepat, membangun dialog dengan publik, dan melakukan pemulihan citra. Dilanjut, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang tepat sangat penting dalam menghadapi kontroversi. Dengan pengelolaan pesan dan media yang baik, sebuah brand tetap dapat menjaga citra dan kepercayaan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.